mendirikan sholat. Ya. Maka dalam rumah kita, baru rumah tangga kita, tempat kita tinggal itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cahaya, kenyamanan, kesejukan di dalamnya kalau semua penghuni rumah itu sholat. Kalau ada satu saja yang tidak sholat, jangan harap ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Makanya kalau rumah tangga ada orang yang salah satu yang tidak sholat, dia harus dikeluarkan atau kita yang keluar. Nggak boleh tinggal serumah dengan orang yang tidak sholat. Karena perkara besar. Ya. Perkara besar, dosa besar. Ya. Para sahabat menganggap orang yang meninggalkan sholat itu telah melakukan dosa besar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dosa besar itu dia berzina, dia mencuri, dia membunuh, bukan. Dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang merupakan dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar tadi. Makanya dosa orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang berzina jauh lebih besar daripada yang berzina. Ya. Kalau ada orang yang berzina dan orang yang meninggalkan sholat, yang lebih besar dosanya kalau ada orang ini yang berzina, dia sholat misalnya, yang satu meninggalkan sholat tapi nggak berzina, mana yang lebih baik? Hah? Yang berzina, tapi bukan di sini tidak katakan baik berzinanya, tapi dia masih baik, lebih baik daripada yang meninggalkan sholat ini. Tapi lihat di kalangan masyarakat, kalau ada orang-orang meninggalkan sholat dianggap biasa saja. Ya, hal yang biasa, nggak ditegur, nggak diajak. Tapi kalau ada yang berzina, ketahuan, itu aib, itu dosa besar yang paling besar, dihajar, dibicarakan, diumbar. Nggak cukup sehari pembahasannya, 2 hari, 3 hari nggak selesai. Ya. Tapi ada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, santai saja di pinggir-pinggir jalan, kadang main kartu, main gitar, nggak diperdulikan, dan itu nggak dianggap dosa besar. Nggak pernah ada yang gosipin si fulan, ya, dari ujung kampung sampai ujung kampung, gosipin ada orang yang tidak sholat di masjid misalnya, atau ada orang yang tidak sholat ketika adzan dikumandangkan. Setelah adzan justru dia main sampai datang waktu sholat berikutnya misalnya. Nggak ada yang bahas. Ya. Bagaimana mereka mau bahas, mereka sendiri nggak sholat? Ini persoalannya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus luruskan. Ya. Orang yang berzina ternyata tidak lebih besar dosa daripada orang yang meninggalkan sholat. Tapi kenapa orang meninggalkan sholat dianggap biasa-biasa saja, sementara kalau ada orang yang berzina itu dianggap, ya, luar biasa, bahkan wajib dibahas, ya. Itu dianggap tidak boleh berteman dengannya, tidak diajak bicara, dan seterusnya. Tapi pernah nggak ada orang yang kalau tidak sholat dia tidak diajak bicara, nggak mau berteman dengannya? Ya, nggak ada. Dalam keluarga, dalam lingkup keluarga, kalau ada salah satu anaknya yang misalnya terjatuh dalam perbuatan zina, itu kan dikucilkan, dianggap telah membuat aib keluarga. Dia telah membuat sebuah aib besar di dalam keluarganya, menciptakan aib yang sangat mereka tidak inginkan dalam keluarga kalau dia berzina. Tapi kalau ada anak yang tidak sholat, itu dianggap biasa, bukan aib, ya. Bahkan mereka akan senang tetap berkomunikasi, ya, berkompromi dengannya. Tapi kalau ada yang berzina itu habis dia, ya. Padahal dari dua dosa ini memiliki tingkatan dosa yang berbeda, ya. Dari dua perkara ini memiliki tingkatan dosa yang berbeda. Ternyata meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Bukan berarti tidak apa-apa berzina tidak lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat.
zina yang penting sholat. Ini nggak benar. Ini tidak boleh, haram hukumnya, ini dosa besar. Tapi kalau dibandingkan antara keduanya ini dari sisi dosanya, meninggalkan sholat jauh lebih besar. Tapi perhatian manusia dalam masalah ini sedikit sekali. Ya, kaum muslimin memperdulikan tentang masalah sholat. Ya. Kita lihat musyahad, bisa kita saksikan di tempat kita, di daerah kita. Banyak orang dikumandangkan adzan, ya, dikumandangkan adzan, malah masih main kartu, duduk, main gitar di taman-taman dan semisalnya. Ya. Dari qobla maghrib sampai ba'da isya, di mana sholatnya? Ya. Jamak, ada kebutuhan. Kalau cuma main gitar, main kartu, nggak ada kebutuhan. Atau dia mungkin musafir, orang daerah situ, tapi nggak ada yang peduli. Dianggap ini dosa yang ringan. Bahkan tidak ada yang saling mengajak, saling mengingatkan. Maka perlu kita terus ingatkan masalah ini terkait dengan masalah salat ini. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Summa ayyu." Kemudian apalagi, amalan apalagi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala selain salat yang 5 waktu? Salat tepat pada waktunya. Kata Nabi SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka. Ini merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, diurutkan urutan yang kedua. Urutan yang kedua. Ini menunjukkan keutamaan, keagungan dan pentingnya kita memperhatikan berkaitan dengan kedua orang tua kita. Ini amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada mereka. Berbakti kepada kedua orang tua bukan sekadar kita memberi selesai. Kita datang kepada mereka, melayani mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka. Ini birrul walidain. Bukan birrul walidain yang penting kita kasih makan, tempat tinggal, itu sudah birrul walidain. Dah. Kemudian menganggap dirinya adalah orang yang sudah paling banyak berbakti kepada kedua orang tua. Seandainya kita kasih semua apa yang kita miliki, itu belum mampu kita balas jasa orang tua. Baru akan terbalas, nanti akan datang hadisnya. Baru akan terbalas, ya. Di hadis yang ke 213 atau hadis 313 atau hadis yang kedua insyaallah, yaitu ketika orang memerdekakan ibunya atau bapaknya, itu baru terbalas. Tapi kalau amalan-amalan ini sama sekali tidak akan mampu kita bayar jasa orang tua kita. Maka amat keliru kalau ada seorang anak yang mengatakan, saya kembalikan semua, saya mau balas jasa kedua orang tua kita. Tidak akan mampu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma ayyu," kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-jihadu fi sabilillah," jihad di jalan Allah. Ini amal yang paling dicintai. Nabi SAW menempatkan jihad pada nomor 3 setelah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ada dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika ada seorang yang bertanya, meminta untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, akan datang hadisnya ini, "Ahayyun walidak," apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut menjawab, masih. Fa fihi ma fajahid. Kalau demikian, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan tidak boleh seorang itu berangkat jihad yang sifatnya fardu kifayah atau mustahab, kecuali atas izin orang tua. Kalau jihad yang sifatnya wajib ain, nah itu nggak perlu minta izin. Tapi kalau jihad ya, yang sifatnya kifayah atau
sunnah, dia harus minta izin kepada kedua orang tuanya. Kalau diizinkan dia berangkat, kalau tidak jangan. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW mengurutkan berbakti kepada kedua orang tua lebih utama, lebih duluan dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqah. Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada seorang anak yang mampu membalas apa yang diberikan orang tuanya, kecuali dia mendapati orang tuanya sedang diperbudak, menjadi hamba sahaya, kemudian dia membeli dan memerdekakannya. Itu baru terbalas. Seandainya kita belanjakan semua harta kita, semuanya untuk orang tua kita, kita kasih, itu belum terbalas. Makanya sering saya sampaikan, ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya dari negeri Yaman, berangkat haji bersama ibunya, tawaf dan sa'i keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Dia gendong ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah aku sudah membalas jasa-jasa ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak, walaupun satu tarikan nafas ketika ibu melahirkanmu. Bayangkan dia gendong datang dari negeri Yaman, bukan Bima Dompu, ribuan, lebih dari 1000 kilo dia datang. Kemudian antara dia keliling Ka'bah, dia gendong ibunya. Antara Safa dan Marwah, dia gendong ibunya. Mungkin sebagian anak menganggap itu sudah dibalas. Bahkan tidak sedikit anak mengungkit kebaikan-kebaikannya yang diberikan kepada orang tuanya. Oh, saya sudah kasih ini, sudah kasih itu. Hilang semua apa yang dia berikan, tidak ada manfaatnya. Ya. Bayangkan Abdullah bin Umar mengatakan, ketika ada orang yang menggendong ibunya untuk keliling Ka'bah antara Safa dan Marwah, itu tidak mampu membalas jasa ibunya, sekedar untuk membalas satu tarikan nafas saja. Karena melahirkan itu taruhannya nyawa, dia berjuang antara hidup dan mati. Satu tarikan nafas ketika dia melahirkan kita tidak akan mampu kita bayar, walaupun kita berikan semua yang kita miliki. Kecuali kata Nabi SAW, kita mendapati orang tua kita sedang diperbudak, jadi tawanan, kemudian diperjualbelikan, lalu kita beli dan kita bebaskan dari perbudakan. Itu baru terbalas. Itu pun belum seluruhnya. Itu balasan yang paling besar yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya, apakah itu bapak maupun ibunya. Kenapa dikatakan baru terbalas? Karena orang tua membuat yang menjadi sebab kita menjadi ada yang sebelumnya tidak ada. Ketika diperbudak, jiwa orang itu nggak merdeka, jiwanya terikat, diri seorang itu terikat. Maka ketika kita bebaskan, merdekakan, seakan-akan kita membuat dia kembali ada yang sebelumnya tidak ada. Itu titik kesamaannya. Baru dia terbalas jasa orang tua itu. Kalau selain itu enggak. Kita mau kasih berapapun yang kita miliki enggak akan terbalas. Ya. Apalagi sekedar kasih makan, ya, sehari-hari, tempat tinggal, kemudian kita merasa diri sudah memberikan yang terbaik buat kedua orang tua kita. Belum.
Itu sangat jauh. Ya, tidak ada apa-apanya dari apa yang kita perbuat tersebut. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga atau hadis 314 dalam kitab ini. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia sambung rahimnya, tali rahimnya. Ini berbicara tentang hubungan rahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Lihat, yang menjadi syahidnya dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyasil rahimah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara kewajiban dalam keimanan, artinya bagian yang wajib yang harus ditunaikan agar kita menjadi mukmin yang sempurna, adalah menyambung rahim. Berarti makna sebaliknya, orang-orang yang memutuskan rahim ini adalah orang-orang yang kurang keimanannya. Bahkan dia tidak menunaikan kewajiban untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang memutuskan hubungan rahim, maka hati-hati, tersambung rahim kita. Ya. Berbicara tentang rahim ini sangat banyak. Ya. Karena banyak orang yang melalaikan tentang ar-rahim ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, silaturahim ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memutuskan rahim, dilaknat. Yang melaknatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada anak yang enggak berbicara dengan orang tuanya, ada saudara enggak berbicara dengan saudaranya. Dan yang menjadi sebabnya adalah permasalahan-permasalahan dunia. Masalah-masalah dunia. Ya, orang-orang seperti ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali rahim. Tapi ada orang-orang yang mengedepankan ego mereka. Yang mengedepankan egonya. Yang penting terpuaskan batinnya. Enggak peduli dia urusannya di akhirat. Urusan di akhirat itu berat. Berat urusannya. Sakit hati itu hal yang wajar. Makanya Nabi SAW memberikan kesempatan bagi kita untuk tidak saling menyapa, agar kembali hati kita itu bisa mendapatkan kenyamanan selama 3 hari. Tidak boleh tidak saling nyapa lebih dari 3 hari. Itu kalau dalam urusan-urusan dunia. Saling nyapa. Ya. Ternyata banyak karena masalah-masalah dunia. Tidak saling berbicara satu sama lainnya. Kadang-kadang urusannya karena warisan, harta orang lain, padahal membuat kita retak. Tidak membangun komunikasi yang baik, saling memutuskan, saling membelakangi. Iya dan billah. Inilah orang-orang yang tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim.
Maka ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rahim ini. Dan nanti akan ada hadis-hadisnya yang selanjutnya yang berbicara tentang rahim ini. Ya. Masih berapa menit? Nah, 1 menit. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khalaqal khalqa
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Idza faragha minhum, ketika Allah selesai menciptakan semua makhluknya, qamatir rahim, maka rahim berdiri. Faqalat, lalu berkata, ada muqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat di mana ada yang meminta kepadamu, memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari yang namanya memutuskan, memutuskan rahim. Qala, maka Allah berkata, na'am, iya. Ini adalah tempat di mana diberikan kesempatan untuk berdoa, ya, meminta perlindungan dari yang namanya memutuskan. Amma tardaina an asila man wasalak, orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'ak, dan aku akan memutuskan orang-orang yang memutuskanmu. Qalat, maka rahim berkata, bala, iya. Qal fadzalika lak, maka Allah berkata, itu tetap untukmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyambung orang-orang menyambung rahim, disambung dengan rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah akan memutuskan orang-orang yang memutuskan rahim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi fa wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian inginkan setelah kalian berpaling dari keimanan untuk melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan rahim di antara kalian? Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilaknat dalam ayat ini adalah orang-orang yang memutuskan tali rahim. Fa asammahum, Allah membuat mereka tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah membuat mata mereka buta sehingga mereka tidak lagi melihat petunjuk, mengenal petunjuk. Dan berarti Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man wasalaki wasaltuhu, siapa yang menyambungmu aku akan sambung dia. Wa man qata'aki qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskanmu aku akan putuskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Diputuskan dari rahmat Allah Azza wa Jalla bukan perkara gampang. Ini perkara yang berbahaya bagi seorang hamba. Dan ini menunjukkan bahayanya memutuskan rahim. Bukan perkara gampang. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbicara kembali berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk. Nabi kembali menjawab, ibumu. Qala thumma man, laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk. Nabi kembali menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian kali yang keempat dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuk. Nabi mengatakan, bapak. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian kita terhadap ibu itu
jauh lebih besar daripada bapak. Bukan berarti tidak diperhatikan bapak. Bukan berarti antum di sini bagi. Kalau kasih ibu 100.000, bapak harus 3. Kita yang melahirkan dengan penuh kelelahan mengandung kita. Ketika melahirkan taruhannya nyawa, tapi perjuangan bapak pun tidak kalah besarnya. Perjuangan dia untuk menghidupi keluarga, untuk mendidik anak-anaknya besar. Pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Tapi tetap kedudukan dalam memuliakan kedua orang tua ibu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Di samping kedekatan secara emosional, biasanya seorang anak lebih dekat dengan ibunya. Sebutkan, ya Rasulullah, man haqqu bi husni as-suhbah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Nabi mengatakan ummuk, summa ummuk, summa ummuk, summa abak, summa adanak, adanak. Kata Nabi SAW, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapak. Ya. Dan jangan ditafsirkan, karena ada yang bermain-main dengan menafsirkan hadis ini. Ibumu, 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 itu kali berarti 3 ibu. Nah, itu. Hanya 1 bapak. Bukan, jangan ditafsirkan asal-asalan. Dan gak boleh macam-macam, gak boleh main-main dengan menafsirkan hadis. Ini termasuk istihza biddin, ya, bermain-main dengan agama. Ada yang seperti ini, dan bahkan ini ikhwas salafiyin. Hati-hati. Dan jangan ikut diramaikan kalau hal seperti itu terjadi. Ya, jangan seenaknya menafsirkan hadis Nabi SAW. Ya. Tafsirkan menurut penafsiran para ulama. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, untuk kita perhatikan, untuk kita pergauli dengan baik, berbakti kepadanya, memperhatikan kebutuhannya dan seterusnya. Hadis yang lainnya, hadis 217, itu hadis yang ke-6. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ragima anfun summa ragima anfun summa ragima anf. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Man adraka abawaihi indal kibar. Seorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah menginjak usia tua. Ahadahuma au kilaihima, salah satunya atau keduanya, falam yadkhulil jannah, namun dia tidak masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya dia abaikan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mendapati orang tuanya menginjak usia tua, dia tidak berusaha untuk melayaninya, dia tidak berusaha untuk berbuat baik kepada keduanya, dia tidak berusaha untuk memberikan, menyiapkan segala kebutuhannya, berbakti, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Orang seperti ini adalah orang yang celaka, kata Nabi SAW. Dia mendapati orang tuanya dalam usia tua, ternyata dia tidak masuk surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Artinya dia abaikan, dia tidak peduli untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka selama kita masih punya kedua orang tua, itu adalah pintu surga kita yang paling tengah, kata Nabi SAW. Silakan diambil atau kalian abaikan, kata Nabi SAW. Kedua orang tua kita adalah pintu surga yang paling tengah. Silakan ambil atau abaikan, kembali kepada kita.
Mau kita ambil, maka berbakti. Perhatikan keduanya. Tutur kata kita, sikap dan perilaku kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhannya, hak-haknya ditunaikan. Itu bentuk kita mengambil pintu surga yang paling tengah. Atau kita abaikan, kita nggak usah peduli kepada orang tua kita. Dia mau makan, mau apa, bahkan tutur kata kita nggak sama seperti kita berbicara kepada orang umum, ya, orang awam atau pada umumnya manusia. Kita tidak peduli, tidak ada penghormatan, apalagi paling tengah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bab yang selanjutnya dalam bab yang sama, insya Allah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang termasuk dalam hubungan rahim, lebih dekat adalah saudara kita, seibu sebapak, seibu. Kemudian setelah itu saudara orang tua kita, itu rahim. Nah, ini paman bibi kita, dari bapak maupun dari ibu. Kemudian anak-anaknya, sepupu kita, itu punya hubungan rahim, ya, punya hubungan rahim, harus disambung, ya, harus disambung. Itu tali rahim itu. Nyambung tali rahim itu bukan hanya menyambung dengan keluarga saja, dengan saudara-saudara sekandung saja, yang sepupu, yang saudara-saudara kita yang namanya dari anak paman atau anak bibi kita, oh itu mau perang, ya, mau ini mau itu, tidak peduli. Nah, ini yang keliru. Itu rahim kita, ya, hubungan rahim. Wallahu taala alam, ya. Di sini apakah termasuk sepupu? Ya, nah, termasuk sepupu kita. Itu hubungan, punya hubungan rahim. Inilah haula wala quwwata. Justru ukhuwah Islamiyah itu lebih erat, ya, dibandingkan apa? Hubungan nasab. Ya. Lebih erat dia. Lebih kuat dia. Hubungan persaudaraan. Makanya lihat persahabatan kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya begitu kuat, ya. Karena ikatannya itu cinta dan bencinya karena Allah. Kalau persaudaraan karena hubungan nasab, itu karena hanya darah. Terkadang berbeda akidah. Makanya kalau ada saudara kita yang beda akidah misalnya, kemudian ada saudara kita yang tadi senasab, ya, ada hubungan darah, beda akidah. Yang satunya saudara kita seiman, seakidah, tapi tidak sedara, ya. Kalau terjadi sesuatu misalnya, maka kecintaan kita, keloyalan kita ada pada saudara kita yang seakidah, seiman. Makanya lihat di kalangan para sahabat, ya, mereka lebih
membela saudaranya seiman daripada saudaranya senasab. Karena hubungan darah. Bahkan ada seorang sahabat yang tidak rela orang lain membunuh bapaknya, biarkan dia yang membunuh bapaknya karena kafir. Dia lebih menjaga hubungan persaudaraan karena akidah. Karena itulah hubungan persaudaraan yang lebih kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan, tali ikatan yang paling kuat dalam keimanan ini adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia bukan saudara kita yang ada hubungan darahnya, maka itu lebih kita cintai dibandingkan apa? Yang punya hubungan nasab, hubungan darah dengan kita, tapi dia tidak seakidah dengan kita. Inilah ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah perbedaannya. Jadi ukhuwah itu ini mencakup umum dia. Sedangkan kalau silaturahim ini hanya berkaitan dengan hubungan darah. Makanya kita katakan tadi, kalau kita berkunjung ke rumah teman-teman kita katakan ziarah ikhwah. Membangun ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau kita datang ke keluarga kita, kadang bahkan dia tidak sholat, misalnya kita ajak datangin, tarik dia supaya bisa sholat. Nah, ini silaturahim. Jadi jangan silaturahim itu yang dibahas hanya makan, hanya bahas masalah dunia. Bukan itu silaturahim. Yang paling penting itu apa? Saling mengingatkan. Maka datang ke keluarga kita itu yang paling perlu ingatkan masalah tauhid. Perhatikan masalah tauhidnya, ingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Perhatikan masalah sholatnya. Itu baru silaturahim yang benar. Bukan silaturahim itu nanti akan datang hadisnya untuk memperbanyak rizki. Kalau datang ke sana kan memang benar banyak rizkinya, makan terus keliling terus nggak habis di rumahnya. Bukan itu. Yang paling perlu silaturahim itu apa? Untuk diingatkan keluarga kita itu agar kembali kepada Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri dari kesyirikan. Itu silaturahim yang dimaksud. Bukan silaturahim hanya sekedar datang makan-makan atau buat acara arisan dan seterusnya kemudian selesai, tidak ada faedahnya, hanya faedah duniawiyah. Cari yang faedahnya ukhrawi. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis-hadis yang berkaitan dengan masih pada bab yang sama. Wallahu a'lam. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.